bersyukur atas segala yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh tiada yang dapat membalas kasih-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang setia. Oh, haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari angkat suara kita berikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh Kau baik Bapa. Kau setia Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Ini kami persembahkan kepada Engkau. Oh Yesus. Kami serahkan diri kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Oh Yesus. Ya haleluya Yesus. Ya Bapa. Oh Yesus. Yes Jesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Oh, kami mau masuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Oh, kami persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
Biarlah pujian ini Tuhan bukan hanya sekedar pujian, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar kata-kata biasa yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah pujian ini Tuhan, lagu ini Tuhan, juga menjadi komitmen kami Tuhan. Kalau kami tidak mau jauh-jauh dari Engkau Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, segala masalah, pergumulan apapun Tuhan, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu sungguh nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk urapan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah mengalir memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, juga Kau berkati aku Tuhan, urapi aku, berikan hikmat-Mu Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar bolehlah menjadi kebenaran firman-Mu, yang boleh meneguhkan setiap kami, menegur, mendidik, mengajar kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan, dan mari semua brother sister yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari silakan duduk brothers and sister. Haleluya, haleluya. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Coba lihat dong kiri kanan, kasih senyum kiri kanan. Katanya senyuman terbaik itu terpancar dari matanya. Coba lihat matanya nih. Mata penuh sukacita apa enggak pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, semuanya siap? Kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini. Hari ini saya mau kita sama-sama, brothers and sisters semuanya, juga saya juga, kita mau belajar sama-sama tentang satu cerita. Cerita ini mungkin buat teman-teman semuanya udah sering dengar ya, ini cerita yang sering kali diceritain di mana-mana gitu, cerita yang viral di mana-mana. Bahkan mungkin kalau ada ibadah atau perayaan-perayaan tertentu sering kali dibuat jadi satu drama gitu, terkenal gitu kan, viral, pokoknya udah terkenal banget lah. Itu cerita apa? Yuk coba kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini cukup panjang ayatnya, jadi nanti saya minta bantuannya ya teman-teman semuanya browser untuk kita boleh baca berganti-gantian. Kita baca dulu judulnya apa, tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, jadi ini mungkin teman-teman semua udah pernah sering banget lah ya dengar cerita ini gitu ya, di mana-mana ada yang dijadiin drama gitu. Terus pokoknya ini kisah yang viral lah gitu. Tadi judulnya apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi pada hari ini saya mau ajak kita belajar melalui cerita ini, yaitu tentang dua orang pemberontak. Jadi kita mau fokus sama apa sih pemberontakan apa yang dilakukan oleh anaknya si bapak ini gitu. Kita mau belajar dari sini, dan saya mau ajak nanti teman-teman semua di sini, kita mau lihat, kita mau sebagai satu cerminan diri. Apakah kita termasuk dalam pemberontakan-pemberontakan ini? Atau mungkin kita nggak sadar selama ini kita merasa hidup sudah benar-benar aja, tapi ternyata oh ya ternyata saya seorang pemberontak. Kita mau belajar dari cerita yang sudah terkenal ini. Oke, nah kalau dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya latar belakang, benar gak? Ada yang namanya latar belakang. Nah dalam latar belakang ini saya mau ajak kita mau lihat kondisinya, situasinya dalam cerita ini apa sih. Nah ini karena latar belakang inilah yang nanti akan menjadi kunci dalam cerita ini. Tadi dimulai dari ayat 11. Ayat 11 berkata apa? Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Jadi latar belakang yang pertama adalah seorang bapak yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Benar ya? Si bungsu dan si sulung. Oke, itu latar belakang yang pertama yang diceritakan. Yang kedua, ayat selanjutnya. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Ini si bungsu ngomong nih, datang ngomong sama ayahnya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini si bungsu minta. Tapi lihat ayahnya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara siapa? Di antara mereka. Jadi ayahnya bukan lalu ayahnya membagikan hartanya kepada si bungsu. Enggak. Ayahnya membagikan hartanya itu kepada mereka. Mereka itu siapa? Jadi bukan cuma si bungsu, tapi juga si sulung. Ayahnya sudah menentukan porsi, oh ini oke, ini si bungsu, oke ini untuk si sulung. Gitu. Ya, jadi latar belakang yang kedua, hartanya juga dibagikan bukan hanya kepada si bungsu, tapi juga kepada si sulung. Yang ketiga, kita lompat sedikit, latar belakang yang ketiga, di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya ini si bungsu ya, jadi si bungsu pada saat itu dia sudah sadar akan kesalahannya, lalu dia berkata gini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Nah ini kuncinya nih, jadi di sini status atau si bapaknya ini seperti apa? Dia pertama berkata apa? Betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Jadi makanannya berlimpah-limpah. Artinya apa? Si bapak ini orang yang kaya. Benar ya? Karena makanannya berlimpah-limpah. Dan juga orang upahan bapaknya yang
banyak. Dia bilang betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang makanannya berlimpah-limpah. Artinya si Bapak ini adalah orang kaya dan yang terpandang, benar ya. Dia punya status sosial yang tinggi. Orang yang dihormati sama banyak orang. Hartanya banyak, benar ya. Jadi si Bapak ini adalah orang kaya, terpandang dan punya status sosial tinggi. Setuju ya sampai sini? Nah, dan ini juga yang menentukan latar belakang keempat dalam cerita ini. Karena si bapaknya orang kaya, karena si bapaknya orang yang terpandang, yang dihormati banyak orang, otomatis sang anak punya jati diri sebagai apa? Anak orang kaya yang terpandang. Nah ini latar belakang inilah, ini saya minta teman-teman semua di sini ingat nih latar belakang ini, karena nanti cerita yang akan kita bahas ke depannya, ini juga ditentukan dari latar belakang ini. Nah tadi seperti saya udah bilang di depan, tema hari ini yang kita mau belajar hari ini adalah tentang dua orang pemberontak. Jadi kita mau fokus tentang apa sih yang dilakukan oleh anaknya, si pemberontakan apa terhadap bapaknya yang dilakukan anaknya. Kita mau belajar di sini. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama dari si bungsu. Ya, ini si bungsu ini kan yang selalu menjadi tokoh utamanya dalam cerita ini gitu ya. Kita mulai dari si bungsu. Si bungsu ini melakukan pemberontakan yang pertama yang saya sebut pemberontakan yang mudah dikenali. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya gampang gitu. Kita langsung tahu begitu dia melakukan itu, kita langsung tahu, oh ini nggak benar, oh ini salah gitu. Kita langsung tahu. Jadi pemberontakan yang mudah dikenali. Nah kita lihat satu-satu ya. Apa sih pemberontakan apa yang dilakukan oleh si bungsu? Dari ayat yang ke-13. Saya bacakan lagi ya, ayat yang ke-13, pemberontakan yang pertama yang dilakukan oleh si bungsu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah ini jadi pemberontakan yang pertama yang dilakukan oleh si bungsu, bukan dia berfoya-foya. Jadi, saya ulang ya, pemberontakan pertama yang dilakukan oleh si bungsu bukanlah dia berfoya-foya. Tapi apa? Pemberontakan yang pertama adalah dia pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia hidupnya jauh dari Bapak. Benar ya? Karena dia pergi ke negeri yang jauh, dia hidupnya jauh dari Bapaknya. Yang kedua, pemberontakan yang kedua yang dia lakukan setelah dia pergi, dia ngapain sih? Lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Nah ini baru. Yang kedua yang dia lakukan setelah dia pergi jauh adalah dia memboroskan harta yang sudah diberikan bapaknya kepada dia dengan hidup berfoya-foya. Artinya apa? Dia bebas, hidupnya menjadi tidak terkendali. Dia bebas semau-maunya dia. Yang ketiga, ayat selanjutnya. Pemberontakan ketiga yang dilakukan oleh si bungsu. Ayat 14. Tadi dia sudah hidup memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya ya. Ayat selanjutnya, ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya. Nah, gitu. Jadi setelah dihabiskan semuanya. Tadi yang kedua kan dia hidup berfoya-foya. Ya kan, dia hidup sesuai dengan keinginannya dia sendiri, apa yang dia senangi. Nah, tapi yang ketiga yang dia lakukan adalah apa? Dia bukan hanya memboroskan, dia menghabiskan semuanya untuk kesenangan dia sendiri. Artinya apa? Dia menyia-nyiakan apa yang diberikan oleh sang Bapa.
Berapa banyak dari kita ngerasa seringkali berdoa gini, Tuhan berikan kekuatan supaya aku sanggup menjalani hidupku yang berat. Lalu Tuhan kasih kekuatan, kita lewati hari demi hari. Tapi habis itu apa? Kita hidup semaunya kita sendiri. Ya, inilah 3 pemberontakan yang dilakukan oleh si bungsu. Ya. Nah, akibatnya apa sih? Pasti dong setiap ada perbuatan pasti ada yang namanya akibat. Ya. Akibatnya apa dari pemberontakan yang dilakukan si bungsu? Si bungsu dia kehilangan apa dari pemberontakan yang dilakukan? Kita lanjut lagi, masih di ayat 14, saya bacakan lagi ya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ayat 14 ya, ini kalau teman-teman ada yang masih buka Alkitabnya, boleh dibaca. Jadi setelah dia melakukan pemberontakan itu, ya dia hidup jauh dari bapaknya, lalu dia mulai berfoya-foya, hidup semaunya dia sendiri, bahkan dia menghabiskan semua yang sudah diberikan bapaknya. Akibatnya dia yang pertama hidupnya mulai melarat. Ya. Melarat itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dia artinya miskin, sengsara gitu ya. Jadi ya miskin gitu kan. Jadi hartanya nggak ada gitu. Benar-benar nol gitu kan, kayak di Pertamina kembali ke nol gitu. Jadi balik lagi ke nol gitu. Dia kehilangan jati dirinya sebagai anak orang kaya, itu akibatnya yang pertama. Lalu akibatnya yang kedua, kita lihat ada di ayat yang ke-15 selanjutnya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Dia tadi statusnya anak orang yang terpandang karena bapaknya adalah orang terpandang yang punya upahan banyak. Tapi begitu si bungsu melakukan pemberontakan, statusnya langsung berubah. Dari anak orang terpandang menjadi orang suruhan. Yang disuruh apa? Ngapain? Disuruh menjaga babi. Artinya apa? Dia kehilangan jati diri sebagai orang yang terpandang. Itu akibatnya yang kedua. Dia sudah kehilangan sebagai anak orang kaya, lalu jati diri sebagai anak orang terpandang. Selanjutnya, yang ketiga ini lebih parah lagi. Ayat 16, lalu kan lapar ya, dia udah miskin gak punya makanan gitu ya, lapar. Dia pengen ganjel nih gitu kan. Beli McD mahal, ganjel lah. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Jadi dia pengen ganjel bukan cuma sekedar makanan sisaan orang. Dia pengen ganjel dengan ampas yang jadi makanan babi. Ampasnya loh yang jadi makanan babi. Tapi apa? Tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ampasnya aja gak ada yang mau kasih. Gitu. Makanan babi aja gak ada yang mau kasih ke dia. Gitu. Artinya apa? Dia tadi sudah kehilangan jati diri sebagai anak orang kaya. Kehilangan jati diri sebagai anak orang terpandang. Bahkan status sosialnya pun dia hilang. Dari yang tadinya tinggi, jadi yang terendah. Saking rendahnya sampai ampas makanan babi aja orang gak mau kasih. Saking rendahnya. Jadi inilah akibat dari pemberontakan yang dilakukan oleh si bungsu. Gitu. Sakit gak? Sakit. Itu makanya tadi saya bilang di awal, pemberontakan dilakukan si bungsu ini seperti kalau kita lagi jalan, tiba-tiba kita kena paku gitu kan. Brut,
langsung kelihatan, langsung berasa sakitnya. Gitu. Jadi inilah pemberontakan yang pertama yang dilakukan oleh si bungsu. Nah, lanjut ya, cerita tentang si bungsu belum selesai sampai di sini. Nah, saya mau lihat, ini kan pemberontakan yang dilakukan oleh si bungsu. Pemberontakan yang mudah dikenali. Begitu kita tahu dia ngelakuin ini, kita langsung ngeh. Oh, apa yang dia lakukan ini salah. Gitu, bener ya. Nah, tapi seringkali kita nih juga melakukan hal yang sama. Kita udah tahu ini salah, tapi asik ya, dilanjutin terus. Gitu kan. Kayak khotbahnya Pastor Nathan minggu lalu gitu kan. Kita udah tahu ini salah gitu. Tapi ya namanya sifat dosa itu adalah mengikat. Ya. Jadi tetap dilakuin. Nah, kadang-kadang kita juga kayak gitu. Kita udah tahu ini salah gitu kan, tapi ya udah deh Tuhan, besok aku bertobat. Besok. Gitu kan. Tahu-tahu besoknya Tuhan datang. Ya kan? Nah, itulah yang kadang-kadang kita tahu salah, tahu konsekuensinya, tapi kita masih keras kepala, kita masih terus ngelakuin itu, ya kan? Nah, tapi kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh si bungsu. Setelah dia melakukan pemberontakan itu terhadap bapaknya, lalu dia sudah menerima segala konsekuensinya, dia kehilangan jati dirinya sebagai anak bapak. Ini respon dia yang harus kita pelajari. Apa sih respon si bungsu setelah dia menerima konsekuensi dari pemberontakannya? Yang pertama, kita lihat dari ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ya, jadi respon yang pertama kali dia lakukan setelah dia menerima segala konsekuensinya itu, yang pertama adalah dia sadar. Ya. Yang bahaya adalah kadang-kadang kita ngelakuin kesalahan tapi kita nggak sadar, itu lebih berbahaya. Tapi kalau kita mau sadar, oh apa yang gua lakuin ini salah. Oh kita sadar apa yang gua lakuin ini udah bikin gua berada jauh dari Bapa. Oh, gua sadar gua udah memilih jalan yang salah. Kita mau menyadari, mengakui segala kesalahan kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Jadi respon yang pertama adalah sadar. Yang kedua responnya, dia bertobat. Bertobat ini artinya apa? Dia mau mengakui kesalahannya, bahkan dia mengalahkan gengsinya, ya kan? Dia kembali kepada Bapa. Dengan hati yang hancur, dengan merendahkan dirinya, dia kembali kepada Bapa lalu berkata, Bapa, aku gak layak lagi disebut anak Bapa, jadikan aku upahanmu. Tuh. Artinya apa? Dia melakukan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Dia datang dan berkata apa? Aku gak layak lagi loh jadi anak Bapa. Jadikan aku sebagai upahanmu. Jadi dia datang bukan karena tahu dia pasti diampuni. Dia datang, dia kembali ke bapaknya bukan karena tahu bapaknya pasti mau terima dia lagi. Tapi dia datang dengan tulus. Dengan tulus. Gitu. Ya, dia bertobat dengan tulus. Dia mau kembali kepada Bapa. Ya kan? Nah, ini seringkali ya kita pada saat kita melakukan pemberontakan gitu kan. Inilah yang sering dibilang iblis itu sering memanipulasi kita. Seringkali kita melakukan dosa gitu kan. Terus pada saat tiba-tiba ada gembala, ya kan, Nathan, bro, kok lu nggak datang-datang sih ke gereja? Tuhan, kok nanti dulu deh kok, lagi nggak siap. Aku udah nggak layak kok, gitu kan. Nanti deh, tunggu. Nah seringkali kita kayak gitu. Kita malah mengeraskan hati kita
untuk kembali sama Bapak. Gitu. Kita malah mengeraskan hati kita untuk terus berada di dalam lubang itu. Kita udah jatuh ke lubang, gitu kan? Tapi ya udah deh, emang gua layak kok di sini. Gua layak ada di lubang ini. Gua layak jatuh kayak gini. Gua sadar konsekuensinya dan gua layak di sini. Gitu. Tapi itulah malah menjadi bukti kesombongan dia. Dia tidak mau melembutkan hatinya untuk minta ampun sama Bapak. Dia malah berkata, ya emang aku nggak layak, jadi ya udah, gue di sini aja. Gue udah nggak layak lagi balik ke rumah. Ya udah, gue di sini aja. Itu malah bukti kesombongan dia. Ya, dia nggak mau meminta belas kasihan Bapaknya. Dia tidak mau mengakui kesalahannya dan kembali kepada Bapaknya. Ya, sering kita gitu kan, begitu kita jatuh di dalam dosa gitu kan. Oh ya udah, aku udah nggak layak lagi Tuhan melayani Engkau. Aku sudah jatuh di dalam dosa. Aku sudah nggak layak lagi Tuhan ada di gereja. Ya, tapi ingat Tuhan mau apa? Tuhan mau, oke, ya lu udah jatuh, gitu kan. Tapi Tuhan mau apa? Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita kembali kepada Bapa. Kita kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Bukan karena tahu Tuhan pasti ngampunin. Bukan karena tahu Tuhan pasti mau terima kita, tapi karena tahu kita salah dan kita mau bertobat sungguh-sungguh. Itu. Jadi kita datang, responnya adalah apa? Kita sadar akan kesalahan kita bertobat, kita kembali kepada Bapa dengan hati yang tulus. Itu, ya. Nah, lalu setelah dia si bungsu ini bertobat, apa sih buah pertobatan si bungsu? Jadi tadi si bungsu kan dia sudah dengan tulus ya datang balik ke rumah dengan Bapak lalu berkata, Bapak, aku udah gak layak lagi disebut anak Engkau. Aku udah gak layak lagi disebut anak Bapak. Jadiin aku upahanmu aja Bapak. Jadi dia udah datang gitu ke Bapaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapaknya? Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Jadi setelah si bungsu melakukan pertobatan, buah pertobatan yang diterima oleh si bungsu yang pertama adalah dia mendapatkan kembali jati dirinya sebagai anak Bapa. Dia mendapatkan kembali jati dirinya sebagai anak Bapa. Tadi dia sudah kehilangan semuanya ya, dikembalikan sama Bapaknya. Ya. Yang kedua, buah pertobatan si bungsu. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Kenapa Bapaknya bilang kayak gitu? Karena anaknya selamat dari maut. Ya, karena apa yang dia lakukan, apa yang si bungsu lakukan, itu harusnya menurut Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi harusnya dari pemberontakan yang si bungsu udah lakuin, harusnya upahnya si bungsu ini maut. Tapi karena dia mau dengan tulus hati, dia kembali ke rumah Bapa, dia mengakui kesalahannya. Dia hidup kembali, dia selamat dari maut. Yang ketiga, buah pertobatan si bungsu yang ketiga. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan
bersukacita. Bahkan disebutkan lagi di ayat ke-24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, sebelum kita lanjut di cerita ini, saya mau ajak kita ini kalau di Alkitab kita lihat perikop-perikop sebelumnya. Ini sebenarnya adalah sebuah satu dari 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ya. Yaitu tentang bagaimana satu orang bertobat itu membuat seluruh sorga bersukacita. Ya, kalau kita ayat selanjutnya di Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, jadi buah dari pertobatan si bungsu, dia membuat seluruh sorga bersukacita. Itu buahnya. Dia membuat seluruh sorga bersukacita. Karena udah dikatakan, apabila ada satu orang bertobat, seluruh sorga akan bersukacita. Seluruh malaikat di sorga akan bersukacita. Ya, jadi itu buahnya. Itu buah pertobatan. Jadi pada saat kita tahu, oh ya, kita melakukan pemberontakan. Kita langsung aware, kita langsung sadar. Oh iya, ternyata gue ini pemberontak. Oh ternyata gue ini sedang melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Gue melakukan kesalahan. Jangan keraskan hati kita. Sadar, bertobat, kembali kepada Bapa dengan hati yang tulus. Bukan dengan hati yang tahu, oh ya Bapak gue Bapak yang baik, Bapak yang mau mengampuni gue. Enggak. Tapi kita mau datang dengan ketulusan hati kita. Kita mau datang dengan hancur hati, dengan rendah diri kita mau datang sama Tuhan. Akui kesalahan kita dan bertobat. Ya, itu pemberontakan yang pertama. Tadi pemberontakan yang mudah dikenali. Nah, sekarang kita masuk si sulung. Tadi cerita tentang si bungsu. Sekarang kita ganti point of view-nya si sulung. Nah ini pemberontakan yang harus kita lebih waspadai. Karena ini adalah pemberontakan yang tersembunyi. Pemberontakan yang kita nggak sadari, kita nggak aware sampai itu akhirnya muncul. Kalau tadi pemberontakan yang pertama saya ibaratkan adalah sebagai luka luar ya. Luka yang kalau kita kena paku, kena apa, pisau, gunting, langsung tahu itu luka dan langsung berasa sakitnya. Nah, kalau ini ibaratnya kayak luka dalam. Apa sih pemberontakan dilakukan oleh si sulung? Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu. Jadi pemberontakan yang dilakukan oleh sulung. Yang pertama adalah dia marah. Pemberontakan yang pertama dia marah. Marah terhadap si bungsu dan marah terhadap apa yang bapaknya lakukan. Dia marah. Yang pertama. Dan dia menyatakan perselisihan. Ya, dia bukan hanya marah, tapi dia nggak mau masuk. Sampai akhirnya bapaknya keluar bujuk dia. Malah dia bilang, loh, aku nih udah melayani bapak bertahun-tahun. Aku ini udah berusaha enggak melanggar aturan Bapak, mentaati aturan dari Bapak. Aku udah berusaha menyenangkan hati Bapak. Tapi sekalipun Bapak enggak pernah bikin pesta kayak gini loh buat aku. Bahkan seekor anak kambing aja katanya enggak pernah loh disembelih buat aku. Kan aku yang lebih anak baik. Kan aku yang lebih anak yang menyenangkan hati Bapak. Dia sombong. Yang ketiga dia menjadi iri hati. Dia iri hati. Ya kan? Yang keempat pemberontakan dia menjadi benci. Dia benci terhadap si bungsu. Kenapa sih si sulung itu dia melakukan pemberontakan yang kayak gitu? Yang pertama karena
si sulung tidak ada kasih di dalam dirinya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Di situ kasih sudah dijabarin. Apa yang dilakukan si sulung semuanya kubalikan dari ini, ya. Katanya kasih itu tidak pemarah, dia marah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia ingat-ingat kesalahannya si bungsu. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Si bungsu dari hilang, dia kembali, dia sudah berbuat benar tapi dia malah gak senang. Jadi kenapa si sulung melakukan pemberontakan? Karena pertama, dia tidak punya kasih. Yang kedua, kenapa si sulung melakukan pemberontakan seperti itu? Karena si sulung masih manusia duniawi. 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ini, apa yang menyebabkan si sulung melakukan pemberontakan? Karena dia masih hidup sebagai manusia duniawi. Akibatnya apa? Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi akibat dari pemberontakan si sulung, yang pertama dia lupa jati dirinya. Ya, tadi ingat ya, di yang pertama latar belakangnya, jati diri anaknya si bapak ini adalah karena bapaknya orang kaya, maka dia juga anak orang kaya. Karena bapaknya orang terpandang, maka dia juga orang terpandang. Karena bapaknya punya status sosial tinggi, maka dia juga anak yang berstatus sosial tinggi. Tapi karena kebencian, karena kemarahan, dia lupa. Ya kan? Harusnya kalau dia ingat, dia nggak akan pernah iri sama si bungsu. Kenapa? Karena apa yang bapaknya punya, dia punya. Yang kedua, dia menjadi tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi apapun yang udah si sulung lakuin, perbuatan dia menyenangkan hati Bapa, dia udah bekerja, ya kan? Itu semua menjadi tidak berguna, hilang karena dia tidak punya kasih. Jadi percuma apa yang udah kita lakuin bertahun-tahun buat Tuhan, buat gereja, kita melayani, kita mau menghabiskan waktu kita di gereja buat Tuhan, tapi kalau kita nggak punya kasih, semuanya hilang, semuanya sia-sia, semuanya menjadi tidak berguna. Ya, jadi waspadalah. Apakah kita sedang melakukan pemberontakan seperti si bungsu atau yang tersembunyi seperti si sulung? Kalau memang kita melakukan pemberontakan seperti si bungsu yang tadi, sadari kesalahan kita, bertobat kembali kepada Bapa. Tapi kalau kita tersembunyi, kita harus lebih aware sama diri kita. Kita mesti ingat-ingat, kita mesti lihat, kita mesti renungin lagi. Apakah diri kita memiliki kasih? Apakah kita masih hidup sebagai manusia duniawi? Ingat, jati diri kita adalah sebagai anak Bapa. Kalau kita bilang, ya gua anak Bapa, ya kita harus miliki semua yang Bapa punya. Kita harus ingat semua adalah
milik kita. Termasuk apa? Karakter Bapa. Ya kan? Kalau memang Tuhan mengasihi, ya kita harus bisa mengasihi bahkan ke orang-orang yang berbuat tidak adil sama kita. Kalau Bapak punya karakter mengampuni, ya kita juga harus punya karakter mengampuni. Ya. Jadi ingat jati diri kita sebagai anak Bapa. Ya. Nah, tadi tiba-tiba jadi keinget ada satu pertanyaan. Kalau gitu, untuk membuat sorga bersukacita, apakah gua harus jatuh dalam dosa lalu bertobat? Ya enggak? Kan katanya, sorga bersukacita karena satu orang yang bertobat daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Nah ini terakhir, nggak gitu konsepnya bro. Konsepnya adalah gini, ya kalau emang kita jatuh dalam dosa, ya kita bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau kita jatuh terus hidupnya jauh dari Tuhan, ya balik ke Tuhan gitu kan. Tapi pada saat kita sudah hidup sesuai maunya Tuhan, kan katanya adalah kita anak Bapa yang tinggal sama Bapa. Ya kalau satu sorga, satu rumah Bapa, semua bersukacita. Kalau kita enggak bersukacita, nah ingat-ingat, kita tinggal di situ apa enggak? Karena harusnya begitu satu sorga bersukacita, kalau satu rumah Bapa bersukacita, kalau kita benar-benar anak Bapa, kita juga harus ikut bersukacita. Ya, jadi ingat, jadi bukan gitu, bukannya kita harus jatuh dulu dalam dosa supaya bertobat, supaya sorga bersukacita, enggak. Kita jaga diri kita benar-benar, kita setiap hari minta sama Tuhan supaya diingetin, minta kekuatan sama Tuhan supaya kita tetap hidup dalam rencananya, supaya kita tetap hidup dalam jalannya, dan supaya apa karakter yang Bapa miliki kita juga miliki. Termasuk dalam hal sukacita. Kalau Bapa bersukacita karena satu orang bertobat, harusnya kita jangan iri, harusnya kita jangan marah, tapi harusnya kita ikut bersukacita karena kita anak Bapa. Ya, amin. Oke, yuk. Mari. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau berjuang sampai akhir Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan Yesus. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang memiliki karakter Engkau Tuhan. Kau menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi manusia duniawi Tuhan Yesus. Tapi kami mau menjadi anak-anak Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak Bapa Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan sebagai anak Bapa, apapun yang Engkau punya Tuhan, semuanya itu harus aku punya Tuhan. Karakter apapun yang Engkau punya Tuhan, itulah harus menjadi karakterku Tuhan. Kami mau belajar dan kami mau berjuang Tuhan. Kami tidak mau menjadi pemberontak Tuhan. Kami tidak mau melakukan pemberontakan Tuhan Yesus. Apalagi pemberontakan yang tersembunyi. Terus lihat hati kami, selidiki kami Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melihat diri kami Tuhan. Apakah kami sudah hidup benar? Apakah kami sudah hidup dengan penuh kasih? Apakah kami sudah hidup sebagai anak Bapa? Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini, biarlah ini menjadi pengingat bagi kami. Untuk kami boleh terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah itu boleh menjadi benih yang baik di tanah yang subur, yang boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami mau menerima berkat dari Engkau Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, bawalah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesukacitaan di dalam hidupmu. Apapun yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur